Selamat datang di channel Eva Rosiana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat buat belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita simak baik-baik videonya ya. Selamat belajar. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama, mengklasifikasi informasi dari teks dengan kata tanya. Yang kedua, hak kewajiban tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, sebagai anak dan siswa. Yang ketiga, jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Yang keempat, macam-macam kegiatan ekonomi masyarakat. Simak baik-baik ya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang menumpuk itu. Kalian bisa bayangkan kan apa yang terjadi dengan Edo jika setiap hari selalu melewati tumpukan-tumpukan sampah? Tentunya membuat kehidupan warga masyarakat tempat tinggal Edo menjadi tidak nyaman. Setelah kalian mendengarkan cerita tentang kerja bakti di tempat tinggal Edo, nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang ada pada teks, kita bisa menggunakan kata tanya atau pertanyaan yang menyangkut tentang cerita Edo yang sedang kerja bakti. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, pada hari apa kerja bakti dilakukan? Yang kedua, siapa yang melakukan kerja bakti? Yang ketiga, mengapa dilakukan kerja bakti? Nah, kalian bisa kerjakan tugas ini di buku tulis kalian. Selamat mencoba. Sebagai warga masyarakat, tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti kerja bakti. Nah, apa itu hak dan kewajiban ya? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Sedangkan kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Coba antara hak dan kewajiban, lebih didahulukan yang mana ya? Ya, betul. Antara hak dan kewajiban, yang lebih didahulukan adalah kewajiban. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud hak sebagai warga masyarakat? Ya, hak sebagai warga masyarakat yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Hak yang kedua yaitu hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, berhak hidup tenang dan damai. Yang kelima, berhak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Selain hak, ada juga kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, apa itu kewajiban sebagai masyarakat? Kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajibannya, pertama, wajib mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga. Yang kelima, membantu tetangga yang mengalami musibah. Edo selain sebagai warga masyarakat, Edo tentunya juga sebagai anak. Nah, apa saja hak dan kewajiban Edo sebagai seorang anak?
Hak yang pertama yaitu Edo berhak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan saat belajar. Yang ketiga, berhak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua. Yang keempat, berhak mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang kelima, berhak mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kewajiban Edo sebagai seorang anak, yang pertama, wajib menghormati kedua orang tua. Yang kedua, wajib menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Yang keempat, mematuhi aturan di rumah. Yang kelima, minta izin sebelum keluar rumah. Selain sebagai seorang anak, Edo juga sebagai seorang siswa. Nah, apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang siswa? Hak yang pertama yaitu hak seorang siswa mendapat perlakuan adil dari guru. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru. Yang ketiga, berhak mempunyai banyak teman. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas yang ada. Yang terakhir, berhak mendapatkan perhatian dari guru. Nah, apa saja kewajiban seorang siswa? Kewajiban yang pertama yaitu menghormati guru. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, melaksanakan nasihat atau perintah guru. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir, melaksanakan piket kebersihan. Untuk melatih pemahaman kalian tentang hak kewajiban sebagai masyarakat, anak, dan siswa, maka ada tugas kedua untuk kalian. Nah, yaitu tulis 3 hak dan 3 kewajiban sebagai masyarakat, 3 hak dan 3 kewajiban sebagai seorang anak, dan 3 hak dan 3 kewajiban sebagai seorang siswa. Tulis di buku tulis kalian ya. Selamat mencoba. Sebagai seorang masyarakat, tentunya mempunyai jenis usaha ekonomi. Nah, apa saja jenis usaha ekonomi? Ada jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Nah, apa ya jenis usaha ekonomi perorangan? Jenis usaha ekonomi perorangan yaitu usaha yang dikelola oleh perorangan atau usaha yang dikelola sendiri. Ada 4 usaha perorangan. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Nah, apa ya? Usaha pertanian adalah usaha mengolah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam yang dikelola oleh perseorangan yang dikelola sendiri. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan biasanya berskala kecil dan sedang yang dikelola oleh perseorangan. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Usaha yang tidak menghasilkan barang. Contohnya ada tukang cukur yang dikelola oleh perseorangan. Yang keempat yaitu usaha industri kecil. Usaha industri rumahan yang dikelola oleh perseorangan, contohnya ada usaha anyaman, ada makanan, mebel, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis usaha ekonomi kelompok. Yang pertama ada firma. Firma biasanya didirikan oleh 2 orang yang tentunya mereka saling kenal. Jenis usaha ini bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer. CV didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, salah satu menjadi sekutu aktif dan satunya menjadi sekutu pasif. Yang ketiga yaitu PT atau perseroan terbatas. Usaha ini yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang keempat yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Yang terakhir yaitu koperasi. Nah, koperasi ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Apakah kalian tahu siapa Bapak Koperasi Indonesia? Ya, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ada beberapa jenis koperasi. Yang pertama yaitu ada koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha yang menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggotanya. Yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu usaha yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Keempat, koperasi jasa, yaitu usaha yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu usaha yang mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya KUD, koperasi unit desa. Selain jenis usaha ekonomi, tentunya ada jenis kegiatannya. Nah, kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Contohnya yaitu memproduksi gerabah atau tembikar. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi barang dan jasa, tentunya dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan konsumsi namanya adalah konsumen. Nah, contohnya yaitu ketika seseorang sedang membeli buah-buahan di sebuah supermarket. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi, nah ada tugas yang ketiga, yaitu yang pertama, tulis jenis usaha perorangan dan kelompok beserta contohnya. Yang kedua, tulislah 3 contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran 5 dan 6. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.